Hello everyone, welcome back to my channel, Gus Bagas. Nah, di tangan saya ini sudah ada HP Redmi Note 10 Pro. HP ini baru saja dirilis oleh Xiaomi dan HP ini merupakan penerus dari HP Redmi Note 9 Pro pendahulunya. Apa saja upgrade yang disematkan pada HP ini? Kita akan bahas satu persatu. Let's go! Redmi Note 10 Pro. Tagline-nya adalah jawarannya AMOLED 108 megapiksel. Ya, HP ini sudah menggunakan sensor 108 megapiksel ya. Tidak menggunakan 64 megapiksel lagi. Nah, Redmi Note 10 Pro ini resmi diluncurkan oleh Xiaomi via online ya kemarin. Tepatnya pada tanggal 4 April berbarengan dengan peluncuran dari adiknya yaitu Redmi Note 10. Kemarin saya nontonnya di live streaming YouTube ya di kanal YouTube Xiaomi Indonesia. Dan 2 hari setelahnya tanggal 6 April Xiaomi mulai memasarkan produk mereka di berbagai e-commerce ya dan authorized Mi Store seluruh Indonesia. Oke, untuk Redmi Note 10 Pro ini di e-commerce Shopee dan Redmi Note 10 di Akulaku dan Lazada, Mi.com dan authorized Mi Store seluruh Indonesia untuk via offline-nya. Jadi kalian sudah bisa mendapatkan HP ini ya. Oke, langsung saja kita lihat apa saja sih yang ada di box penjualan dari Redmi Note 10 Pro ini. Pertama ada unitnya tentu saja ya. Ada screen protector yang sudah terpasang, ada charger 33 watt, ada kabel USB A to USB C dengan aksen berwarna orange ya di setiap ujung portnya. Begitu juga di port adaptornya itu sendiri. Kemudian ada clear soft case. Ini uniknya ada penutup di bagian port USB chargingnya ya. Ini merupakan perlindungan ekstra juga ya dari debu ataupun partikel kecil yang bisa menghambat proses charging dari HP ini. Ada SIM tray ejector, dokumen, dan terakhir ada kartu ucapan dari Coco Alvinse, Country Director of Xiaomi Indonesia. Oke, untuk desain Xiaomi menyebutnya ini Infinity Rainbow ya. Oke, tersedia warna Glacier White, Gradient Bronze, dan Onyx Grey. Oke, yang ada di tangan saya ini berwarna Onyx Grey. Mungkin sekilas terlihat hitam, padahal ini adalah warna Onyx Grey. Oke, warna ini tidak dibuat glossy ya di bagian back covernya ini, karena sudah di finishing doff oleh Xiaomi, jadi tidak akan tampak adanya fingerprint di sana ya. Jadi tidak ada bekas sidik jari yang menempel. Ini membuat tampilannya menjadi lebih elegan juga ya, karena back cover sudah menggunakan kaca Corning Gorilla Glass 5 tentunya. Oke, untuk dimensinya 164 mm kali 76,5 mm kali 8,1 mm. Bobotnya tidak terlalu berat ya, di angka 193 gram, masih di bawah 200 gram. Nah, yang menarik di sini adalah bahasa desain yang dipakainya ya. Kalian bisa lihat sendiri dari layout dan bingkai kameranya. HP ini terlihat seperti flagship Xiaomi pada umumnya. Mungkin Xiaomi mau membuat ciri khas di tahun 2021 ini. Ini desain seperti bentuk logo mereka yang baru ya. Oke, FYI, sekedar informasi juga, baru-baru ini Xiaomi telah mengganti logo mereka ya dari yang berbingkai persegi. Tulisan Mi itu berbingkai persegi, sekarang berubah menjadi rounded di bagian corner perseginya tersebut. Jadi hampir sama dengan desain kamera HP Xiaomi yang dikeluarkan tahun 2021 ini. Oke, sekarang kita lihat di sisi kanannya. Ini ada ArcSight fingerprint scanner. Sensor ini menyatu dengan power button ya. Volume rocker up down juga ada di sini. Nah, sekilas di sini tidak tampak adanya sensor fingerprint karena bentuknya seperti tombol power button pada umumnya ya, sedikit menonjol. Kan biasanya sensor fingerprint itu agak sedikit masuk ke dalam agar kita tahu di sana ada fingerprintnya. Nah, di sini Xiaomi membuatnya agak sedikit menonjol dan finishingnya juga sudah sangat rapi, sudah sangat nyaman ya untuk kita pakai untuk membuka kunci menggunakan fingerprint ini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih fingerprintnya masih ada di samping? Padahal kan layar ini sudah memakai layar AMOLED. Mestinya
sensor fingerprintnya itu ada di dalam layar atau in-display fingerprint sensor. Nah, menurut saya pribadi, Xiaomi membuat seperti itu adalah untuk memangkas biaya produksi ya, karena di harga segini udah bisa dibilang terjangkau mid-range level, HP dengan panel AMOLED ataupun Super AMOLED ini hanya Xiaomi yang baru bisa mengeluarkan HP dengan harga segitu ya. Jadi dengan panel Super AMOLED, back cover kaca, dan kamera dengan sensor besar, ini sudah sangat di luar ekspektasi ya. Jadi tidak masalah juga fingerprintnya ada di sebelah kanan. Itu membuat pengalaman membuka kunci juga lumayan cepat daripada di in-display fingerprint ya. Oke, lanjut di sisi atas. Seperti biasa ada infrared blaster, ada mikrofon, dan ada grill output speaker. Loh, kok tidak seperti biasanya speaker diletakkan di sisi atas? Oke, nanti kita tahu jawabannya ya. Kemudian ada earphone jack 3,5 mm dan ini sudah high res audio certified. Oke, di sisi kiri kita hanya akan menemukan adanya slot SIM tray ya. Nah, di sana sudah mendukung triple slot, 2 SIM card dan 1 micro SD. Ya, micro SD card ini bisa sampai 512 GB ya untuk ekspansinya. Jika kalian rasa storage yang diberikan Xiaomi itu kurang ya. Di sisi bawah ada mikrofon, USB-C port untuk charging, dan ada speaker grill output lagi. Ya, jawabannya adalah tadi handphone ini sudah memakai dual audio speaker stereo. Salah satu upgrade yang signifikan lagi dari pendahulunya yaitu Redmi Note 9, di mana Redmi Note 9 itu hanya memakai mono speaker. Di sini sudah dual speaker stereo lagi. Keren. Tentunya kualitasnya tidak akan sama ya seperti flagship Xiaomi lainnya. Tapi di harga segini ini sudah termasuk bagus, membuat pengalaman bermain game ataupun mendengarkan musik nantinya sangat-sangat lebih menyenangkan. Di sisi belakang ini kita lihat ada quad kamera, ada LED flash, dan ada logo Redmi. Kemudian kalau kita balik HP-nya, di sisi layar kita akan menemukan punch hole. Nah, ini adalah kamera selfie HP ini. Kemudian ada earpiece. Nah, terlihat sekilas ada 3 speaker ya, padahal di sini hanya 2. Ada speaker atas dan speaker bawah. Nah, speaker atas ini adanya 2 lubang. Sebenarnya earpiece inilah yang menjadi dual speaker HP ini. Sedangkan 3 lubang di sisi atas speaker grill outnya ini adalah saling mendukung satu sama lain dengan speaker earpiece tersebut. Jadi di sini hanya 2 ya, bukan 3. Kemudian dia juga punya sertifikasi tahan debu dan air IP53. K5 berarti debu tidak bisa masuk ke komponen dalam, tidak akan merusak. Untuk 3, dia tahan terhadap cipratan air. Mungkin dari kalian ada yang mau membawa HP ini ke kamar mandi, mungkin mandi sambil mendengarkan lagu, atau nanti misal terjebak hujan seperti itu, jadi masih aman lah ya, tidak akan merusak HP ini. Oke, nah sedikit catatan ya untuk HP yang bermodul kamera seperti ini yang ada di pojok kanan, mungkin ada di samping seperti itu. Kalau kita letakkan di atas meja ini tidak akan bisa seimbang ya, akan ada sedikit goyangan seperti ini ya, ada goyang. Beruntungnya Xiaomi masih memberikan casing di dalam paket penjualannya, tepatnya di boxnya ya. Jadi dengan memakai casing tentunya HP ini bisa menjadi seimbang kalau diletakkan di atas meja, sekaligus memberikan proteksi pada modul kameranya. Oke, untuk LED notifikasi sayangnya di HP ini tidak ada. Oke, namun jangan khawatir, di sisi layar diberikan alternatif dengan adanya animasi ya. Nah, di sini bisa diganti-ganti juga animasinya. Ada 3 animasi, ada merah, biru, dan bundar-bundar seperti ini ya, bulat-bulat. Jadi kalian silakan pilih di bagian setting. Oke, sekarang kita masuk ke spesifikasi layarnya. Oke, untuk layarnya ini berukuran 6,67 inch dot display. Oke, resolusinya Full HD+. Ini adalah panel Super AMOLED. Refresh rate-nya 120 Hz dengan touch sampling rate ada di 240 Hz. Color gamutnya 100%. Ya, tidak 100% sRGB lagi, melainkan 100% DCI-P3. Oke, ini sangat luas ya.
Untuk brightness maksimum ada di angka 1200 nits. Oke, bagi kalian yang pengen main HP di bawah sinar terik matahari, ini masih sangat-sangat terlihat jelas layarnya dan tidak akan jadi masalah tentunya. Sudah support SDR10 dan layar ini juga dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Dan tentunya dia juga sudah punya fitur SGS Eye Care Display Certification supaya mata menjadi nyaman kalau berlama-lama nongkrongin HP ini. Dan karena AMOLED sudah ada fitur AOD atau Always On Display. Oke, masuk ke spesifikasi HP ini. SoC yang digunakan adalah Qualcomm Snapdragon 732G dengan fabrikasi 8 nanometer. RAM-nya 8GB LPDDR4X. Nah, HP yang ada di tangan saya ini menggunakan storage 128GB dengan UFS 2.2. Selain 8/128, ada juga varian lainnya dengan RAM 6GB, storage 64GB. Tentu saja dengan harga yang lebih murah. Oke, untuk baterai, HP ini mengusung baterai yang cukup besar, yaitu 5020 mAh. Dengan charger 33, fast charging, Xiaomi menyebutnya Mi Turbo Charging. Untuk OS, menggunakan Android 11 dengan MIUI 12. Untuk sensor-sensor terbilang lengkap. Ada accelerometer, light, orientation, proximity, gyroscope, sound, dan magnetic sensor. Untuk konektivitasnya, ini masih 4G ya tentunya. Kalau Snapdragon 732G itu masih 4G, yang 5G ada di 765. Kemudian Wi-Fi sudah 2,4 GHz dan 5 GHz. Dan Bluetooth sudah versi 5.1. Infrared Blaster ya. Ini bisa dipakai untuk pengganti remote segala jenis elektronik ya, dengan berbagai brand. Mungkin di rumah kalian remote-nya ada yang hilang ataupun rusak, jadi HP ini bisa digunakan untuk pengganti remote-nya. Tinggal masuk saja ke aplikasi Mi Remote. Ini aplikasi bawaan dari Xiaomi ya. Cari brand dan jenis elektronik yang ingin kalian ganti remote-nya, dan HP kalian ini sudah bisa jadi remote. Dan yang paling menarik di sini NFC tidak dibuang ya, tidak dihilangkan. Ini sudah sangat baik yang ada di pendahulunya dan masih tetap disematkan di HP ini. Kemudian untuk Wi-Fi-nya tadi, ini sudah bisa Wi-Fi sharing ya. Jadi kalau ada Wi-Fi masuk ke HP ini ataupun sudah connect ke HP ini dan teman kalian minta hotspot, jadi bisa ya, masih bisa menggunakan Wi-Fi tersebut untuk hotspot. Jadi biasanya kalau HP mainstream lainnya menggunakan portable hotspot seperti itu hanya bisa menggunakan paket data dari provider ya, ataupun kuota kalian sendiri. Jadi once kalian menghidupkan portable hotspot, otomatis Wi-Fi tidak akan bisa connect. Nah di sini ketika kita sudah connect ke Wi-Fi orang ataupun Wi-Fi di sekitar dan teman minta hotspot, kita nyalakan hotspot ataupun Wi-Fi sharing, Wi-Fi tetap menyala. Nah, jaringan Wi-Fi tersebutlah yang akan dipakai oleh teman kita nanti. Gimana? Keren kan? Untuk USB-nya, ini sudah bisa ya, USB OTG. Oke, untuk security, dia punya side mounted fingerprint yang sudah kita bahas tadi. Dan tentu saja ada face unlock juga. Kemudian kita pindah ke kameranya. Spesifikasi kameranya, dia punya kamera wide angle atau kamera utamanya ya, dengan sensor 108 megapiksel. Sensor ini adalah sensor Samsung ISOCELL HM2 ya, dengan ukuran 1/152 inch. Bukaannya ada di f1.9 dengan lensa 6P. Untuk perekaman video, dia bisa mencapai 4K 30 fps. Sayangnya di HP ini tidak menggunakan OIS ya, ataupun Optical Image Stabilization. Ini hanya menggunakan EIS, Electronic Image Stabilization. Oke, kamera berikutnya adalah kamera ultra wide angle dengan resolusi 8 megapiksel, bukaan f2.2 dengan lensa 5P, dan ini adalah kamera fixed focus. Kemudian ada lagi telemakro kamera 5 megapiksel, bukaannya f2.4, dan ini adalah kamera autofocus. Lalu terakhir ada kamera pelengkap 2 megapiksel untuk depth sensor atau bokeh. Dan untuk kamera selfie, dia menggunakan kamera 16 megapiksel, bukaannya f2.45, lensa 5P, dan ini kamera fixed focus. Oke, langsung saja kita ke pengujian benchmark-nya ya. Nah, kali ini kita hanya menggunakan benchmark 5 ya untuk mengukur performanya atau mengukur skor di single core dan multi core. Oke, langsung saja di single core
di sini kita dapat skor di angka 564 ya. HP ini berada di atas Samsung A71 yang menggunakan SoC Snapdragon 730 dengan skor 495 dan berada di bawah HP Redmi K20 Pro yang menggunakan SoC Snapdragon 855 di angka 652. Kemudian di multicore-nya, HP ini mendapat skor 1568, berada di atas pendahulunya yaitu Redmi Note 8 Pro yang menggunakan SoC MediaTek Helio G90T dan berada di bawah Samsung Galaxy A71 dengan SoC Snapdragon 730-nya. Oke, sekarang kita beralih ke pengujian gamingnya. Kita awali dengan game Mobile Legends Bang Bang. Oke, di sini kita dapat graphics quality-nya di ultra ya. Dan setting sisanya kita dapat di rata kanan semua. Dan dalam kondisi rata kanan seperti ini, kita dapat FPS konsisten di angka 60 fps. Sepertinya keentengan ya game satu ini ya. Kemudian kita coba game PUBG Mobile. Default grafik yang kita dapat adalah di smooth ultra. Bisa juga di balance ultra dan mentok di HD high. Jadi di sini saya akan coba memainkan games ini di balance ultra ya. Di sini kita dapat 40 sampai 45 fps. Kemudian 50 sampai 55 fps di mode smooth ultra. Masih sangat-sangat nyaman untuk dimainkan. Oke, selanjutnya kita akan coba game sepak bola ya, yaitu Pro Evolution Soccer 2021. Di game ini kita jalankan di grafik standar dengan 60 fps dan benar saja ya. Jalan gamenya pun mentok konsisten di angka 60 fps. Terakhir, kita coba real drum ya, untuk memastikan tidak adanya touch delay di HP ini. Oke, kalian bisa lihat sendiri, aman ya. Oke, sekarang kita akan tes kameranya. Tapi tidak di sini, kita akan keluar. Oke, let's go. Oke, di tangan saya saat ini sudah ada Redmi Note 10 Pro, yang mana sekarang saya akan menguji kamera depan dari Redmi Note 10 Pro ini. Dan ini saya sudah berada di mode 1080p 30 fps. Di sini saya tidak menggunakan mikrofon tambahan. Ini mikrofon langsung dari HP Redmi Note 10 Pro itu sendiri. Oke, bagaimana kualitas videonya? Bagaimana kualitas audionya? Kalian bisa nilai sendiri ya. Oke. Oke, ini kondisi pada jam 1 seperti ini, matahari sedang terik. Ini saya akan coba bawa jalan dulu. Ini saya berada di bawah sinar matahari, dan ini kondisi pada saat backlight. Gimana kondisinya? Kalau saya lihat di layar bagus ya. Jadi masih bisa menangkap kamera saya, tapi di sini agak silau. Oke. Gimana kalau saya bawa jalan seperti ini? Apakah ada getar-getarnya? Nah, di sini cuma memakai Ace, jadi masih stabil saja ya. Saya lihat sudah saya bawa jalan. Dan kalau kita bawa lari, kondisinya saya seperti ini. Kalau saya bawa lari, jadi oke, keren untuk kamera depannya, job Xiaomi. Nah, sekarang saya berada di mode 720p 30 fps, jadi ya resolusi seperti ini tidak begitu bagus ya, lebih bagus di 1080p tentu saja. Oke, nah di sini saya sedang berada di mode kamera utamanya ya, yang 108 megapiksel, tapi ini saya tidak memakai sensornya, tapi ini kamera utamanya yaitu kamera ultra wide. Ini di mode 1080p 30 fps. Oke, bagaimana kualitas kameranya? Ini untuk autofocusnya, kalian bisa nilai sendiri. Untuk autofocusnya lumayan cepat ya.
Oke, kalian bisa nilai sendiri bagaimana kualitasnya. Ini saya berada di bawah terik matahari, ini saya berada di shadow, dan sekarang saya berada di terik matahari seperti ini. Sekarang saya akan coba pakai jalan seperti ini, apakah ace-nya berjalan dengan lancar atau tidak. Oke, kalian bisa nilai. Ini saya jalan. Nah, sekarang saya akan coba bawa lari kecil, apakah getar atau tidak. Oke, itu tadi perekaman di mode 1080p 30 fps. Nah, ini sekarang saya sudah berada di mode 4K 30 fps. Ini bagaimana kualitas kameranya dan audionya juga kalian bisa dengar sendiri ya. Ini di kamera utama atau kamera wide-nya. Dia sekinya masih saya pakai jalan dengan menggunakan tangan kosong, tidak ada tripod ataupun gimbal tambahan. Ini sekarang kan saya coba bawa lari kecil. Oke, getarnya sangat-sangat bergetar ya. Oke, ini 4K 30 fps. Nah, sekarang ini saya berada di mode 1080p 30 fps. Untuk kamera ultrawide-nya ya. Untuk kamera ultrawide mentok di 1080p 30 fps. Begini kualitasnya. Jadi tetap tidak ada ace-nya di sini. Hanya ada ace. Mode steady-nya tidak bisa jalan ya. Yang tadi cuma ada di kamera utamanya di mode 1080p 30 fps saja. Oke. Jadi begini ultrawide. Sekarang coba, sayangnya tidak bisa mengganti mode ya dari kamera satu ke kamera yang lain. Jadi harus dimatikan dulu baru bisa tahu langsung bisa mengganti kamera dari mode ultrawide ke mode wide. Nah, ini sekarang saya akan coba di mode 1080p 30 fps nya di steady mode on ya. Steady mode nya kita on kan dan langsung otomatis ke 1080p 30 fps. Jadi steady modenya hanya bisa di 1080p 30 fps. Oke, saya akan coba lari-lari lagi dan jalan. Sekarang kita coba jalan dulu. Ini mode steady-nya berjalan sangat baik ya, tidak ada seki setelah kehidupan. Tapi sayangnya cuma dia bisa di 30 fps saja, tidak bisa di mode 60 fps nya. Jadi oke, begini saya sudah lari ya, bisa dilihat kaki saya. Terus saya balik saja ya. Oke, kalian bisa lihat sekarang saya sedang lari. Jadi nah, ini saya berada di mode makro, cuma mentok di 1080p 30 fps ya. Oke, begini kondisi jika merekam makro ini, kondisi sangat-sangat dekat sekali. Oke, kalau bisa dilihat ini lantainya, ini tangan saya. Nah, saya dekatkan seperti ini. Oke, bisa sangat jelas ya, semutnya kelihatan. Oke, di Redmi Note 10 Pro ini juga ada kamera mode dual video. Oke, jadi bisa seperti ini. Kalau yang mau vlogging jadi cocok. Jadi dengan memperlihatkan di depan itu ada apa, seperti itu. Jadi bisa. Dan posisinya ini juga bisa berubah-ubah ya. Ya, kalau posisi yang mau reviewnya misalnya di atas, di pojok seperti sekarang ini, dan posisi yang di depan di seperbesar seperti bisa, kemudian diganti juga bisa.
Ya, seperti ini, diganti-ganti seperti ini bisa. Oke, saya akan coba berdiri. Oke, ini daun seperti itu ya, jadi keren. Oke, di sini saya sudah berada di kamar dan ini kondisinya seperti ini, sangat-sangat kurang cahaya. Saya akan coba memperlihatkan bagaimana kondisi perekaman di saat kurang cahaya. Harusnya di sini saya coba di malam hari, tapi memang saya tidak sempat. Jadi saya akan coba di sini saja di kamar dengan pencahayaan yang sangat-sangat kurang dan saya tutup gordennya seperti itu ya. Bagaimana suara saya, bagaimana kualitas videonya, dan ini perekaman dilakukan dengan kamera selfie 16 megapiksel ya. Oke, di Redmi Note 10 Pro. Oke, sekarang saya akan coba perekaman di mode 1080p 30 fps ya, di kondisi ruangan sedikit cahaya. Bagaimana? Apakah lumayan jelas, tapi ya masih ada sedikit noise dan autofocusnya juga akan berkurang karena di sini cahaya sangat-sangat kurang ya. Oke, ini perekaman di menggunakan kamera ultrawide. Bagaimana kondisinya, bagaimana kualitasnya? Saya di sini perhatikan kualitasnya sangat-sangat berkurang dari kamera utamanya ya. Terlihat agak gelap. Gimana kameranya? Oke kan? Ya dong, 108 megapiksel ya. Jadi dengan sensor besar menghasilkan gambar-gambar dan video yang lumayan bagus juga ya. Oke, untuk harganya versi 6/64 GB itu diperkenalkan dengan harga Rp3.499.000 dengan SRP di Rp3.599.000. Oke, lalu untuk yang 8 GB RAM dan 128 GB storage seperti ini diperkenalkan dengan harga Rp3.899.000 dengan SRP di Rp3.999.000. 4 juta kembali 1000. Oke, tentunya dia datang dengan garansi yang terbilang lama ya, karena garansi resmi yang diberikan oleh Xiaomi itu ada di 15 bulan ya, tidak di 12 bulan lagi. Menyenangkan. Oke, kita ke kesimpulannya ya. Smartphone ini cocok untuk kalian yang ingin upgrade dari smartphone lama kalian dengan smartphone all-rounded dengan performa kencang banget. Untuk kelas harganya, layar Super AMOLED 120Hz-nya mantap banget, speaker stereo, kamera bagus dengan sensor besar, charging cukup kencang dengan baterai berukuran besar, haptic feedback-nya enak banget feel-nya, ada infrared blaster, NFC, dan tentunya proteksi IP53 yang kekinian sekali. Untuk game memang tidak semua game bisa berjalan di 60 fps ataupun di atasnya ya. Tapi untuk pengalaman gaming sudah cukup lancar ya. Jadi tidak adanya frame drop yang signifikan di HP ini. Cuma yang perlu kalian perhatikan bagi kalian yang tidak suka menggunakan HP yang berbodi besar seperti ini, mungkin HP ini kurang cocok bagi kalian. Di bagian kameranya juga tidak semua lensa bisa menggunakan mode steady ya. Cuma mode 1080p 30 fps yang diberi stabilisasi. Mungkin nanti bisa dikasih update dari Xiaomi-nya melalui update software. Oke, di harga di bawah 4 juta atau 3 jutaan ini, HP ini menjadi pilihan yang sangat menarik sekali ya. Oke, tentunya saya menyarankan kalian yang ingin
memiliki HP ini, carilah di toko resmi Xiaomi di seluruh Indonesia, entah itu offline ataupun online. Di e-commerce lah, mi.com ataupun authorized Mi Store di seluruh Indonesia. Jangan sampai kalian beli HP ini di tengkulak ataupun orang yang sudah memborong HP ini terlebih dahulu kemudian dijual kembali, tentunya dengan harga yang lebih tinggi ataupun harganya di markup ya. Jadi saya sarankan untuk kalian yang ingin beli HP ini, belilah di counter resmi agar mendapat harga yang sesungguhnya ya dari Xiaomi. Oke, itu saja video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel Gus Bagas. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi terbaru ketika saya upload video-video terbaru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Gus Bagas. Do what you love and love what you do. Thank you for watching and have a nice day. Bye.